Ya baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersama keluarga yang sedang mengikuti pada online pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Biarlah lewat ibadah terbatas ini kita sama-sama yakin bahwa walaupun terbatas, tapi kuasa Tuhan tak terbatas bagi setiap orang yang merindukan Dia. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian saja untuk Bapak Ibu Saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri kata kasih Yesus. Kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau selamanya, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau di sini, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan.
Bapa, Engkau hadir di tengah kami saat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam hati kami, Tuhan. Ada kuasa yang tak terbatas masuk dalam hati kami saat ini. Kami yakin, Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, aku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Terjadi di sini. Haleluya. Yesus Tuhan, kami rindu Tuhan. Kemenangan terjadi bagi kami. Kami rindu kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami rindu kelepasan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap penyakit kami, meneguhkan kami Tuhan, memenangkan kami dari setiap persoalan kami, bahkan melepaskan kami dari setiap lebih dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan, melainkan semua oleh karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah yang Tuhan sudah hadir bersama dengan kami saat ini. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, dari awal sampai selesainya ibadah ini, biarlah jadi seturut kehendak-Mu Bapa. Dan kami siap untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Mari kita jadikan pujian. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, jadilah sampai di dalam. Makasih Yesus. Janjiku dalam jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari menantinya. Ku menantikan, beriku kekuatan baru. Ku bertobat di awal bersamamu dalam kemuliaan-Mu. Dalam kemuliaan firman salibmu, tujuh berlomba, bukan aman dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi merenangkan pujian ini. Haleluya. Oleh firman-Mu Tuhan akan menemani setiap langkah kami. Mari kita katakan, firman-Mu Tuhan dapat kakiku, jadiku terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntut setiap hari. Ku menantikan dari
awal bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Tentu penopang, bukan aman dalam Tuhan. Jalanmu, jalanmu di atas jalan-jalan. Amin. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu cukuplah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita katakan, bukan terbang di sini awan, kami rindu terbang bersama-Mu di dalam setiap kemuliaan Tuhan. Firman-Mu menolong kami, berubah, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang, diikuti awal bersama Tuhan. Dalam kemuliaan firman-Mu, lebih menopang. Kami aman dalam Tuhan. Dalam Tuhan, kami aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi kami aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hadir dalam hati kami saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, pendengaran kami Amin. untuk kebenaran firman. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu akan menjadi bagian kami Amin. pada hari ini. Jika firman-Mu Tuhan mau menegur kami, silakan Tuhan. Firman-Mu boleh menegur kami Tuhan, untuk kami lebih kuat di dalam Engkau dan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Biarlah firman-Mu terlebih Tuhan akan masuk dalam hati kami yang subur dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau menghayati Yesus. Kau berkata, jangan
Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman. Amin. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Katakanlah apa yang Tuhan mau katakan untuk menolong kami, mengubahkan kami, dan menjadikan kami serupa dengan Tuhan. Iya, amin. Berkatilah jam ini. Berkatilah dan Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Berkatilah dan Tuhan berbicara kepada kami. Berkatilah dan Tuhan membesarkan hati kami dengan firman yang kami Amin, akan amin. baca, kami pelajari. Berkatilah jam ini. Iya. Baharui kami sesuai dengan Haleluya. kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami kepada maksud-Mu untuk berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang Ya. sebenarnya. Kami siapkan hati kami, Allah Roh Kudus ini, waktu-Mu, dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Salam. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi yang indah ini. Amin. Tuhan sudah memelihara kita begitu ajaib. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, menjadi Kristen adalah sebuah pilihan. Apakah kita dilahirkan dalam keluarga Kristen? Kita akan memilih. Termasuk jadi anak pendeta pun. Karena faktanya jadi anak pendeta juga ada yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Atau pilihan karena menyadari bahwa Tuhan sudah menjumpai kita. Atau kita sudah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dan berbahagialah jikalau kita tahu bahwa Tuhan sudah menjumpai kita dan kita sudah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Kita lanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Mari kita membuka Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 45. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 45. Sudah menemukan? Amin. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Amin. Ayat ini saudara-saudara memberikan kepada kita perenungan panggilan kekristenan kita. Kita sudah Kristen, tapi apakah itu kekristenan sebenarnya? Kekristenan bukan hanya sekedar kita beragama atau sekedar kita beribadah hari Minggu, dan kita tahu ibadah hari Minggu penting. Tetapi lebih daripada itu ada sesuatu yang lebih penting menjadi seorang Kristen. Ayat 43 berkata, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kekristenan adalah mengikut Yesus. Bukan hanya beragama Kristen, tapi mengikut Yesus. Bukan mengikut agama Kristen. Mengikut agama Kristen ada peraturan-peraturan di gereja mungkin. Tapi mengikut Yesus bukan peraturan, tapi hubungan. Nah, ada beberapa bagian dari ayat ini yang kita renungkan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Memutuskan berangkat ke Galilea. Terjemahan yang lain dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus ingin.
Atau di dalam versi bahasa Inggris, Yesus berhasrat, desire. Berhasrat, ingin. Saudara-saudara, ini adalah sebuah keputusan ilahi. Keinginan ilahi. Hasrat ilahi. Di mana Tuhan memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ada apa? Mengapa ke Galilea? Apa yang dicari oleh Yesus di Galilea? Kita temukan jawaban di ayat B. Ia bertemu dengan Filipus. Perjalanan dari Betania sampai ke daerah Galilea, atau katakanlah tepatnya Kapernaum mungkin, atau Betsaida sekitar Galilea itu, perjalanan yang cukup panjang. Ini disebut dengan keinginan Tuhan. Perjalanan Yesus adalah perjalanan yang selalu bertujuan. Kalau kita baca di Alkitab, hari ini, keesokan harinya. Lalu kemudian kita lanjutkan di pasal 2, keesokan harinya. Atau the next day, di hari selanjutnya. Mungkin tidak harus besok, tetapi hari selanjutnya. Apa yang kita pelajari dari ayat B ini? Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Filipus bukanlah kebetulan. Perjumpaan ini sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Perjumpaan ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan Filipus. Dan sekaligus melibatkan Filipus dalam pekerjaan karya keselamatan. Keinginan terbesar Tuhan Yesus bagi semua orang adalah mencari dan menyelamatkan mereka. Keinginan terbesar Tuhan Yesus adalah mencari, menyelamatkan orang berdosa. Mencari dan menyelamatkan kita. Itu hasrat Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Dan kiranya kita juga memiliki keinginan ini. Keinginan Tuhan adalah mencari orang berdosa, itu sebabnya dia berangkat dari Betania menuju ke Galilea. Supaya ada orang diselamatkan dan ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keinginan terbesar Tuhan adalah menyelamatkan jiwa kita dan membawa kita untuk menikmati Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, celaka kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak menikmati Tuhan. Celaka menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak menikmati hidup yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kekristenan bukan soal agama, tapi bagaimana kita mengalami Tuhan. Kata Yesus kepada Filipus, ikutlah aku. Jadi keselamatan kita, panggilan kita adalah hasrat Tuhan, hasrat ilahi. Keinginan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kalau Tuhan dulu menyelamatkan kita, maka hasrat Tuhan masih terjadi sampai sekarang. Dia menyelamatkan kita, membawa kita, memimpin kita untuk mengalami Tuhan di masa pandemi. Supaya kita bisa menikmati kuasanya, mengalami kehebatan kuasanya, kasihnya, perhatiannya dalam hidup kita. Lalu kita lanjutkan bagian B. Ia bertemu dengan Filipus. Kata bertemu mungkin lebih tepatnya dimulai dari pencarian. Beberapa kata menulis mencari. Yesus mencari Filipus. Coba kita lihat petanya. Bagaimana pencarian Tuhan sampai ke Galilea. Sampai saya berkata ayat ini begitu penting. Karena pencarian Tuhan yang ajaib. Ya. Ini Danau Galilea. Di manakah sebelum ketemu Filipus, Yesus berangkat mulai dari mana? Kita baca di ayat ke-28. Pasal 1 ayat 28. Di sana dikatakan Yesus sedang berada di Betania. Ayat 28.
sulit sekali melihatnya. Ya saya dibantu dulu. Dan susah membawa kacamata. Ya. Hal itu kita baca sama-sama ya. Pasal 1 ayat 28, 23. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Baptisan Yohanes diperkirakan ada dua. Nah, kalau saudara baca kata Betania, Betania itu ada dua. Satu Betania di mana Yohanes membaptis di seberang Sungai Yordan, dan satu Betania yang di tempatnya Lazarus dibangkitkan. Betania yang kita bicarakan ini adalah Betania seberang Sungai Yordan. Betania itu masih diperkirakan ada dua tempat, Sungai Yordan. Apakah Betania yang dimaksud ada di sini? Dinaikkan lagi. Ya. Nah, ini adalah Laut Mati. Bethlehem ini adalah Betania seberang Sungai Yordan. Apakah ini yang dimaksud atau yang di atas? Turun dikit lagi. Kalau ini yang dimaksud, lalu kemudian Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Saya coba mengukur dari sini sampai ke atas itu adalah sekitar 120 kilo. Ada yang mengatakan 130 kilo. Katakanlah 120 kilo kira-kira. Hanya mencari satu orang. Atau kalau dari kuning ini, Betania yang di sini diperkirakan sekitar 40-50 kilo. Dalam dekat ya. Cuma 22 kilo. Dan Gua Gong dekat hanya mungkin 3 kilo. Apalagi belakang gereja dekat ya. Tapi kadang-kadang rasanya jauh sekali ya. Rasanya 100 kilometer. Di mana lagi? Tunjukkan tempat saudara. Apalagi taman gereja dekat Pak Agungnya. Tapi kadang-kadang rasanya 200 kilometer. Kaki ini berat sekali melangkah. Tapi perhatikan Yesus. Oke, mungkin bukan ini. Dekat aja lah. Saya memperkirakan mungkin dekat sini. Karena Andreas, saya membayangkan kalau Andreas bolak-balik. Andreas kalau ketemu Yesus di sini, kemudian dia cari saudaranya Petrus, balik lagi ketemu Yesus. Wah, berarti ada 240 kilo. Mungkin di sini. Kalau ini sekitar 40 kilo, bolak-balik Andreas, itu berapa jam ya kalau kita lari? Ya, saya pernah lari itu 7 kilo, tidak sampai 1 jam. 7 kilo, berapa jam? Kalau dari sini 10, ini 20 menit sampai ke daerah apa itu, underpass. 20 menit, itu sekitar 9-10 kilo. 10 kilo. Berarti dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk berlari. Saya menggambarkan Andreas berlari untuk mencari saudaranya. Karena gairah yang Yesus berikan. Dia sudah diselamatkan dan dia berjumpa dengan Yesus. Ada gairah. Saudara-saudara, bagi orang yang bergairah mencari Tuhan, 5 menit terlalu dekat. 5 kilo terlalu dekat. Bagi orang yang mencari Yesus, 1 jam terlalu dekat. 1 jam perjalanan. 20 menit terlalu dekat. Dulu saya hampir tiap minggu berangkat ke Singaraja pelayanan. Hampir tiap minggu. Pakai motor merah yang dipakai Pak Ian sekarang. Hampir tiap minggu karena harus pelayanan menggantikan hamba Tuhan yang kosong di sana. Habis pelayanan di sini berangkat ke sana. Subuh-subuh sudah berangkat. Nah, balik lagi.
pernah menjadi orang gila. Pertama kali percaya Tuhan Yesus itu umur SMP kelas 3. Bertobat, percaya Yesus. Tapi perjalanannya cukup lama. Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk bertobat sungguh-sungguh. Sudah bertobat, tapi kadang-kadang masih ada ikut duniawi. Saya ingat waktu itu SMA kelas 1. Kebiasaan saya adalah sebelum berangkat sekolah itu pasti berdoa dulu di meja belajar. Di sana berlutut berdoa. Lalu dibuat salib. Buat salib besar, di sana berlutut sebelum berangkat sekolah. Hari itu saya lupa berdoa. Perjalanan saya ke sekolah itu sekitar 4-5 kilo mungkin. 4 atau 5 kilo dari kota ke desa karena saya sekolah pertanian. Jadi dulu bangga bawa buku banyak. Kalau dulu saya makan bawa buku satu lalu taruh di belakangnya sini. Kemudian ini digulung ya, digulung dulu ya. Bawa satu taruh di sini. Saya itu ke sekolah itu bawa buku banyak sekali, bangga. Di tengah apalagi 4 kilo ya, lehernya naik sedikit. Buku-buku pertanian. Nah ini saya sudah perjalanan biasanya sebelum berangkat sekolah berdoa tiap hari. Hari ini saya lupa berdoa. Saya berangkat sekolah sudah 2 kilo baru ingat saya tidak berdoa tadi. Apa yang sudah saya lakukan? Saya pulang ke rumah. Sudah 2 kilo perjalanan, saya pulang ke rumah dan berlutut berdoa. Itu gila kan itu namanya? Kan bisa berhenti di sana lalu kemudian terima kasih Tuhan Yesus. Itu gila, pulang ke rumah. Habis itu jalan lagi. Sudah setengah jalan lagi. Balik jalan lagi ke sekolah. Saudara-saudara, bagi Yesus terlalu dekat. Kalau di sini 40 kilo terlalu dekat untuk mencari satu orang. Yesus datang ke Galilea hanya untuk mencari satu orang. Ceritanya kemudian Filipus ketemu Nathanael lalu membawa Yesus. Dan besoknya lagi berangkat ke Kana, ke sini. Mungkin sekitar 20 kilo. 15-20 kilo ke sini, ke Kana. Besoknya. Jadi mencari satu orang. Saya melihat bahwa ayat ini begitu luar biasa. Yesus memutuskan ke Galilea. Ada apa di Galilea? Ada satu orang. Apakah ini orang istimewa? Enggak. Ini bukan orang istimewa, ini orang biasa. Filipus, orang biasa. Filipus itu orang biasa. Dia bukan orang hebat. Setiap kali kita membaca nama Filipus di Alkitab, kita tidak pernah mendengar dia membuat sesuatu yang besar. Seperti Andreas buat sesuatu yang besar. Atau mungkin sebagai seorang pejabat, Matius seorang pejabat, sampai dijumpai oleh Yesus. Filipus orang yang biasa. Bahkan kalau disebutkan di Alkitab, dia kebanyakan tidak tahu. Ada orang-orang Yahudi mau ketemu Yesus, dan dia tidak bisa menjawab, tidak tahu. Yesus mengajarkan tentang Bapa, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Lalu kemudian Filipus berkata, tunjukkan Bapa kepada kami. Dia nggak tahu. Ini orang biasa, bukan orang yang hebat, tapi Yesus mencari orang yang biasa. Dia mencari kita. Amin. Tidak ada orang yang lebih rendah di hadapan Tuhan. Semua berharga, dicari. Oke, kita tidak menafsirkan mungkin yang merah ini. Kita menafsirkan yang kuning. Sekitar 40 kilo, 30-40 kilo. Dicari oleh Yesus. Inilah keinginan Tuhan. Kita orang yang biasa. Mungkin kita merasa kita bukan orang istimewa, kita bukan orang yang hebat. Tapi bagi Tuhan, itu adalah kasih karunia yang besar. Ini disebut panggilan seorang rabi. Tidak mungkin, saudara-saudara. Saya sudah menjelaskan 2 minggu lalu. Seorang rabi. Rabi tidak mungkin, apalagi rabi besar, mencari guru. Mencari murid. Muridlah yang mencari rabi. Yesus bukan rabi yang baru jadi. Bukan rabi yang baru belajar terkenal. Tapi dia adalah rabi yang mencari murid. Dan sampai sekarang, dia mencari murid. Sampai sekarang dia mencari kita. Sampai sekarang dia mencari saya dan saudara. Amin.
Perhatikan peta ini, begitu dahsyatnya kasih Tuhan. Sekalipun mencari satu jiwa dengan jarak yang cukup jauh ini. Ini petanya dibuat kecil. Dibuat panjang lagi semakin jauh perjalanannya. Kita menafsirkan yang kuning saja. Tetapi satu jiwa berharga di hadapan Tuhan dan dijadikan murid. Sekalipun dia bukan murid yang paling istimewa. Tapi Tuhan mencari Filipus. Dia mencari kita. Namanya juga nama yang biasa. Filipus itu artinya penyayang kuda. Orang yang suka kuda. Biasa, bukan orang istimewa. Matius itu namanya bagus. Itu apa itu? Pemberian Tuhan. Mirip dengan Nathanael, pemberian Tuhan. Yonatan namanya bagus. Ya. Atau apa? Yohanes, ya. Pemberian atau kasih karunia Tuhan. Namanya bagus-bagus. Filipus nggak bagus namanya. Hidupnya juga sederhana, tapi dicari oleh Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita nggak bagus, tapi bagi Tuhan kita berharga. Amin. Yesus sampai memutuskan, ada planning Tuhan yang begitu besar. Keesokan harinya Yesus ingin ke Galilea. Yesus memutuskan ke Galilea. Yesus berhasrat ke Galilea. Ini hasrat ilahi. Dan dia juga menyelamatkan. Sebenarnya ini belum terlalu jauh. Kalau dari kuning Betania ini sampai naik ke Galilea, belum terlalu jauh. Karena Yesus melakukan pencarian yang terjauh adalah dia dari sorga. Datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Mati di kayu salib, itu pencarian yang paling jauh. Untuk menyelamatkan kita. Saya beritahu saudara-saudara bahwa Yesus begitu berhasrat dengan satu orang untuk diselamatkan. Yesus begitu berhasrat dengan Filipus. Dan Yesus berhasrat dengan hidup kita. Amin. Yesus berhasrat untuk menyelamatkan kita. Yesus betul-betul berkeinginan serius dengan hidup kita. Itu sebabnya dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia menikmati keselamatan ini. Dia menikmati hubungan kita dengannya. Supaya kita juga bisa menikmati Tuhan yang hidup. Itu sebabnya panggilan Rabi ini dia berkata, ikutlah. Ikutlah aku. Sekarang mari kita tafsirkan bagian yang ketiga. Yang mencari kita. Ia menyelamatkan kita. Ia mencari saya. Mencari kita semua. Semua yang ada dalam ruangan dia mencari kita, menyelamatkan kita. Karena kita berharga. Dan dia begitu berhasrat dengan hidup kita. Sekalipun memang beberapa orang tidak berhasrat dengan Tuhan. Tidak berhasrat dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Filipus berhasil dijadikan murid karena kuasa perkataan Yesus, ikutlah aku. Sekali berjumpa, lalu Filipus ikut. Ikutlah. Lalu Filipus ikut. Coba perhatikan, lihatlah sungguh-sungguh panggilan kekristenan kita adalah panggilan mengikut Yesus. Panggilan kekristenan kita adalah hasrat Tuhan mengasihi kita. Hasrat Tuhan mencari kita. Bahkan mencari terlalu jauh dari sorga. Mati di kayu salib. Dan sekarang kata Yesus, ikutlah aku. Ini adalah kekristenan yang sejati, mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah mengabdikan diri kita kepadanya dalam perkataan dan perbuatan. Mengikuti segala tindakannya. Mengikuti langkah-langkah di atas jejak-jejak yang sudah dilalui. Kalau saya mau gambarkan mengikut Yesus, saya bisa mengajak satu orang ikut aku, maka setiap kali saya berjalan, dia akan mengikuti saya. Saya berjalan, dia mengikuti saya. Saya berjalan, ikut aku. Jadi mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Dan Yesus tahu jalan yang terbaik bagi kita. Maka streslah mereka yang tidak mengikut Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Apalagi di masa ini saya yakin ada banyak orang Kristen yang semakin stres. Karena itu panggilan kita adalah panggilan mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus?
Saya coba cari buka kamus. Mengikut Yesus dalam kasusnya itu adalah present, aktif, imperatif. Saudara bisa lupakan itu, hafal juga nggak apa-apa ya. Present, aktif, imperatif. Present itu artinya hadir. Aktif berarti terus menerus. Imperatif itu adalah kata kerja. Jadi present aktif, imperatif adalah kata kerja yang sudah dilakukan, dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Ikutlah aku. Kemarin kita sudah ibadah. Ikutlah aku, sekarang ibadah. Minggu lalu kan sudah ibadah, Pak. Sekarang ikut aku, ibadah lagi. Kan bulan lalu sudah ibadah, sekarang ibadah lagi. Itu present aktif, imperatif. Maksudnya begini, apapun situasimu, apapun kondisimu, masa lalu apa yang sekarang terjadi, sekalipun itu pahit dan menimbulkan stres, ikut aku. Sekalipun ini mungkin jauh, ikut aku. Dan betul mereka ikut. Dari sini, Yesus kemudian berangkat ke Galilea, ikut aku. Murid-murid tidak beralasan, jauh Tuhan, 20 kilo. Jauh. Gak ada alasan. Kenapa? Ikutlah aku. Itu adalah present aktif imperatif. Terus menerus dilakukan. Tidak berhenti. Saya kan sudah cukup. Saya kan sudah hamba Tuhan. Saya nggak butuh Alkitab lagi. Saya sudah belajar, sudah baca berkali-kali. Saya nggak butuh Alkitab lagi. Itu adalah kesombongan. Saya nggak butuh ibadah. Itu adalah kesombongan. Ikutlah aku terus-menerus, sekalipun sudah dilakukan, lakukan lagi, dan itu yang diajarkan Yesus untuk menolong murid-murid bertumbuh dan mengenal Yesus sendiri. Apa itu mengikut Yesus? Mengikut Yesus artinya setia sepenuh waktu. Mengikut Yesus artinya yang pertama setia sepenuh waktu. Tidak ada pengikut Yesus yang part-time. Kalau hamba Tuhan part-time mungkin ada ya. Nggak tahu bagaimana itu hamba Tuhan part-time. Setengah di gereja, setengah di perusahaan. Semua hamba Tuhan itu harusnya full-time. Tidak ada part-time, satu hari di gereja, kemudian satu hari menyembah di gereja, tidak satu hari juga ya. 1 jam, lalu kemudian 6 hari tidak menyembah. 1 hari ikut Yesus, 6 hari ikut iblis. Nggak ada part-time. 1 hari begitu taat, serius dengan kehidupan rohani hari Minggu, lalu 6 hari melupakan Tuhan. Ikutlah aku terus-menerus apapun kondisinya, sekalipun ada kesulitan, sekalipun mungkin menimbulkan kepahitan, atau mungkin kita mengalami stres hari ini, ikutlah aku dan aku akan mengalami kesembuhan. Ikutlah aku maka Tuhan akan memulihkan. Yang kedua, ikutlah aku artinya belajar sampai mengenal Yesus yang sebenarnya. Ikutlah aku sampai belajar sampai mengenal Yesus yang sebenarnya. Ayat 45 kita baca. Ayat 45 di sana dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Kami telah menemukan dia. Tidak berhenti untuk belajar dari Yesus. Ya kan kemarin sudah baca Alkitab full. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah khatam sekali. Tidak cukup. Sudah khatam 2 kali. Tidak cukup. Belajar berkali-kali. Kan sudah dipelajari minggu lalu ini Pak. Tidak cukup. Karena firman Tuhan selalu baru. Kuasanya, kehendaknya, hikmatnya, pengertiannya bagi kita. Mengikut Yesus adalah belajar mengenal Yesus yang sebenarnya. Semua murid-murid yang berjumpa dengan Yesus, mereka berteriak, kami sudah menemukan dia. Andreas ketemu dengan Yesus bersama dengan Yohanes. Lalu kemudian pergi bersaksi, berkata kepada saudaranya Petrus, kami sudah menemukan
Sekarang Filipus ketemu dengan Nathanael dan berkata juga, kami sudah menemukan dia. Mereka menemukan Yesus yang sebenarnya. Kalau Andreas berkata, kami menemukan Mesias. Mesias itu artinya Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah. Dia pembebas dari penderitaan, bahkan dari dosa, dan dari kutuk, dari kuasa iblis. Sekarang Filipus berkata, kami menemukan dia yang dituliskan oleh kitab Musa dan juga kitab para nabi. Saudara, jangan pernah berhenti belajar sebelum menemukan Yesus. Siapakah Filipus ini? Dia orang biasa. Tapi dia orang yang setia membaca firman Tuhan. Ada keinginan untuk mengetahui siapa Tuhan. Dan bukan cuma keinginan, kerinduan yang besar itu memimpin dia dijumpai oleh Yesus. Sampai dia tahu firman yang ditulis oleh Musa, para nabi. Ini adalah 2 kitab besar. Sebenarnya ada 3 golongan kitab di Alkitab. Yang pertama adalah kitab Taurat ditulis oleh Musa. Yang kedua adalah kitab syair atau kitab puisi dari Ayub, Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah, Amsal. Dan yang ketiga adalah kitab para nabi. Kitab para nabi itu dimulai dari Yosua, itu sejarah, ada nabi-nabi di dalamnya, sampai kepada Maleaki. Itu adalah kitab sejarah sekaligus kitab nabi-nabi di dalamnya. Para nabi. Rupanya mereka mengingat kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Dia membaca misalnya di dalam kitab Taurat Musa Ulangan. Dalam Ulangan dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu dan antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dengarkanlah dia. Dan barang siapa tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan. Itu adalah Yesus, bukan nabi yang lain. Walaupun ada orang yang menafsirkan itu adalah nabi yang lain yang muncul. Itu bukan. Saudara-saudaramu itu berarti orang Israel. Mempercayai ada nabi yang harus didengarkan. Atau juga dalam Kejadian 15. Filipus ingat, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu, tapi engkau meremukkan tumit. Dia ingat inilah Mesias. Lalu kemudian Filipus pernah membaca dalam Yesaya pasal 7. Ia dinamai Immanuel. Dia pernah membaca juga dalam Yesaya pasal 9. Ia adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Dia ingat siapa dia. Dan dia menemukan. Rupanya dia lama menggumuli ayat itu. Dan dia menemukan kebenaran. Saudara, jangan pernah berhenti membaca Alkitab. Dan Tuhan akan memberikan kebenaran kepadamu. Akan memuaskan hidupmu. Seperti Filipus, aku sudah menemukan. Orang Kristen berkata begini, gak ada kerjaan Pak. Baca Alkitab. Gak ada kerjaan baca Alkitab. Saya lupa bawa Alkitab Pak. Ini ada Alkitab. Android. Di dalamnya ada Alkitab. Baca firman Tuhan. Sampai saya diberi nasihat sama orang lain. Bapak susah tidur. Baca Alkitab biar bisa tidur. Obat tidur. Obat tidur. Betul ya? Coba lagi kerja di rumah. Baca Alkitab. Dijamin ngantuk. Coba main games. Nggak ngantuk kan? Iya. Kayak pernah main games saja ya. Coba buktikannya. Buktikan. Nggak enak kalau saya pas naik ke sini tiba-tiba baru berdiri loh sudah muam. Ya. Ini baca Alkitab tiba-tiba Bapak mau tidur cepat, baca Alkitab. Saya bilang, saya baca Alkitab tambah tidak tidur. Kenapa? Mata saya langsung terbelalak, menjelajah.
Seharusnya saya tidur semalam lebih cepat. Tapi kok pengen baca lagi. Pengen baca lagi. Sampai harus cari gambar-gambar. Lihat gambarnya. Oh, menarik sekali nih. Bagi saya ini bukan obat tidur. Ini membuat saya tidak bisa tidur. Tapi mungkin saudara ini obat tidur ya. Kadang-kadang juga untuk musir setan. Jangan satu saudara. Kasih Alkitab semua di sini, biar setannya enggak bisa. Kalau di sini kan kakinya bisa diganggu ya. Kami sudah menemukan Yesus, apalagi yang ditemukan? Dia membaca dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah, yang permulaannya sejak kekekalan masa lampau. Dia kekal. Apalagi dia baca? Dia baca dalam Sakaria. Yesus adalah nabi yang lembut. Sakaria pasal 14 ayat 4. Dia akan datang menjejakkan kakinya. Dia membaca firman Tuhan dan dia dipuaskan ketemu dengan Yesus. Baca firman Tuhan dan nantikan jawaban Tuhan akan menolongmu. Memuaskan hatimu dengan firman. Mungkin sekarang engkau tidak mendengar, engkau tidak mengerti firman. Tetapi simpanlah firman itu. Dan ketika Yesus menjumpaimu, dia akan memuaskan hatimu, memuaskan hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan berhasrat dengan hidup kita. Panggilan kita adalah panggilan ilahi. Panggilan kita adalah panggilan yang dari Tuhan. Ini bukan sekedar menjadi Kristen. Tapi panggilan kita, panggilan hasrat ilahi. Yang memutuskan untuk menjadi manusia, mencari. Panggilan kita adalah panggilan yang terbesar, terhebat. Dari jauh dia datang ke dalam dunia. Tadi dari tempat yang jauh dia mencari, Filipus dia mencari. Panggilan kita adalah panggilan yang mengikut Yesus. Apapun situasinya, ikutlah Yesus. Dan Yesus akan memuaskan kita dengan semua pencarian kerinduan rohani. Celakalah mereka yang tidak memiliki kerinduan rohani. Bagaimana mereka dipuaskan kalau mereka tidak rindu? Bagaimana mereka dipuaskan kalau tidak rindu air? Kalau mereka tidak pernah rindu makanan, bagaimana mereka puas dengan makanan? Bagaimana mereka dipuaskan dengan Yesus kalau mereka tidak pernah rindu akan Yesus? Saya berharap kita menghargai penghargaan Yesus yang tinggi ini. Dia mencari. Bagi Tuhan tidak ada tempat yang sulit untuk dijangkau. Bagi Tuhan tidak ada tempat yang terlalu jauh. Dia mencari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tolonglah kami untuk menanggapi maksudnya. Tolonglah kami untuk memikirkan orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka membutuhkan keselamatan, mereka membutuhkan Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah pulau-pulau di negeri kami. Selamatkanlah suku-suku bangsa di negeri kami. Tuhan pakai setiap pemberita-pemberita Injil. Amin. Tuhan pakai gerejamu untuk pergi menyampaikan berita Injil. Tuhan pakai kami juga. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau selamatkan mereka melalui hidup kami. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau ubah hidup mereka. Tuhan mau selamatkan hidup mereka melalui kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa tidak berarti, tidak berharga. Tapi firman-Mu mengajarkan kami pada pagi ini bahwa yang tidak berharga atau yang biasa saja Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan, untuk membawa orang-orang datang kepada. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi mereka. Berkati Tuhan pemerintah kami,
presiden, wakil presiden, dan menteri dalam membangun ekonomi bangsa kami, membangun Indonesia, dan juga memikirkan kemajuan Indonesia. Berkatilah Tuhan pemerintah kami, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang berjuang mengendalikan perkembangan COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, umat-Mu berkatilah, lindungi, jauhkan dari sasaran COVID-19. Lindungi, jagai, berkati kami Tuhan. Berkati pulau kami Tuhan, tempat kami tinggal, bekerja, dan hidup. Berkati Pulau Bali, lindungi Pulau Bali. Karya keselamatan-Mu dinyatakan atas pulau kami ini. Berkatilah dengan damai sejahtera-Mu Tuhan atas pulau kami ini. Berkati kota-kota kami Tuhan, berkati daerah kami, tempat tinggal kami, lingkungan kami. Semua kepala lingkungan di Bali Tuhan ini, berkatilah Tuhan. Berkati klan adat, klan Banjar, berkatilah mereka. Amin. Dengan hikmat dari Tuhan memimpin, sehingga setiap keputusan pemerintahan yang diambil adalah dari Tuhan asalnya. Oh Tuhan, berkatilah Banjar, Tegal ini Tuhan, Kelurahan Jimbaran. Berkat-Mu tinggal atas setiap masyarakat. Berkat-Mu tinggal Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Allah yang hidup, terpuji nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita akhiri ibadah. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman Tuhan sebagai berkat bagi kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh jika hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membentengimu sebab engkau mengenal namanya. Bila engkau berseru kepadanya, Tuhan akan menjawabmu. Tuhan akan menyertai engkau dalam kesesakanmu, akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkanmu dan akan memperlihatkan kepadamu keselamatannya setiap hari. Berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.